harus memilih kandidat yang lain itu udah pasti. Saya sampaikan, nggak mungkin model kayak saya, makhluk politik model kayak saya ini diam diri dalam melihat kontestasi politik 2024. Tapi yang paling penting, nggak kalah penting adalah ketika saya tidak mendukung Mas Ganjar lagi posisinya lagi tinggi-tingginya ya, bukan lagi posisinya lagi lemah. Jadi ketika ada orang coba melihat saya sebagai seorang oportunis, itu sudah saya sanggah ya. Mas Ganjar tuh lagi tinggi-tingginya, sama halnya ketika saya mengambil pilihan untuk membela sahabat saya Munarman. Posisi saya lagi komisaris utama dengan gaji yang puluhan juta, mendapatkan bonus segala-galanya. Saya harus ngambil pilihan-pilihan yang tidak populer kayak begitulah. Tapi inilah seorang kalau kita sebagai aktivis harus mampu ngambil risiko pilihan apapun, dan saya harus bertanggungjawabkan. Sama halnya hari ini ketika saya membubarkan JP Mania, ya saya harus bertanggungjawabkan apa yang menjadi keyakinan politik saya layak untuk kita dukung. Yang jelas kalau ke depan ini pasti kita coba rumuskan lah mana yang pantas untuk mimpin Indonesia ini. Yang pokoknya standar harus punya keberanian lah gitu. Karena ini kita melawankan para kleptokrasi ini gila-gilaan. Prestasi biasanya itu kan mempersolid internal. Kalau ini ada yang berbeda. Mereka malah hancur berperang di dalam internal. Ya mungkin sahabat semua udah tahu karena pernah dibahas juga di video sebelumnya ya, mengenai gejolak konflik internal partai PDIP. Tapi saya nggak ngebahas mengenai lebih dalam seperti yang sebelumnya. Hanya ingin ngebahas mengenai buzzer atau buzzer RP. Siapakah buzzernya? Ya di sini yang ingin saya bahas itu pertama Eko Kun tadi. Yang jelas ya, dia itu kan buzzernya pemerintah gitu kan. Tapi sekarang justru malah itu terpecah belah di internalnya sendiri. Tentu perpecahan ini tidak akan terjadi begitu saja tanpa sebab. Dan biasanya perpecahan dari suatu kelompok itu terjadi karena ada salah satu, baik pihak ataupun orang, itu memiliki ambisi yang berlebihan. Ya mungkin yang tersorot di sini Ibu Puan Maharani, yang jelas ambisinya kuat untuk menuju Pilpres 2024. Sehingga beliau ini untuk mempertahankan posisinya itu coba nih menggeser satu-satu gitu kan saingan-saingannya. Walaupun yang nggak harus digeser sama Bu Puan juga udah hilang sendiri ya. Seperti sebelumnya nama Bu Risma yang kacau gara-gara dramanya kebongkar. Nah ini yang digeser adalah Ganjar. Tapi para buzzer RP justru malah mendukung Ganjar. Jadi bingung ya, kita nonton aja gitu. Ini nih apa yang disampaikan oleh Eko Kun tadi, salah satunya nih di akun Twitternya. Dia menyampaikan tweetan yang tweetan tersebut merupakan dukungan terhadap Pak Ganjar untuk kampanyenya menjadi calon presiden. Ya intinya Pak Eko ini banyak mendukung lah untuk Pak Ganjar gitu ya, supporter atau yaitu buzzernya. Tapi di saat melihat kemarin nih Pak Ganjar yang tadi undang oleh Ibu Puan untuk acara kaderisasi partai, di sini Eko Kun tadi juga ikut bicara. Tweetnya gini nih, makanya Mas Ganjar Pranowo, kalau kerja jangan terlalu serius. Kalau menanggapi keluhan rakyat jangan terlalu responsif. Jadinya kan tambah populer. Jangan ikutin zaman dengan memanfaatkan medsos buat melayani warga. Jadilah pejabat jadul. Catat itu nggak boleh. Gitu cenah. Gitu cenah ya kata Eko Kun tadi teh. Sambil dia ngeposting juga screenshot dari Detik News Berita Jawa Tengah. Ganjar tadi undang acara Puan di Semarang. PDIP .2 dia sudah kelewatan. Jadi di sini itu kelihatan Eko Kun tadi itu ngecounter pernyataannya, mulai adu-aduan. Dan ada juga postingannya juga sambil menyindir kayak gini nih. Mbak Puan lagi ngomongin Denny Siregar 7 kayaknya. Makanya Den, lu jangan main medsos terus. Karena kan Mbak Puan itu atau Ibu Puan ini menyampaikan bahwa pemimpin itu bukan di media sosial tapi di lapangan. Ya kayak video sebelumnya juga. Contoh di lapangan kayak Bu Puan, orang lagi ngomong menyampaikan aspirasi, matikan mic-nya. Di lapangan. Panitia Musrah pengusungan Ganjar Pranowo Capres tak disambut antusias relawan Jokowi. Dikutip dari Tempo.co Jakarta, Ketua Panitia Musyawarah Rakyat Musrah Panel Barus menyebut deklarasi Ganjar Pranowo
sebagai calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tak mendapat sambutan antusias dari kelompok relawan Jokowi. Musrah merupakan forum yang digelar relawan Jokowi untuk menghimpun keinginan elemen masyarakat terkait capres-cawapres untuk pemilu 2024. Kalau saya boleh menilai, ada perbedaan suasana yang cukup signifikan saat Mas Ganjar dicapreskan dan saat Jokowi dicapreskan. Saya melihat langsung gegap gempita rakyat saat Jokowi dicapreskan dulu berbeda dengan hari ini, kata panel saat dihubungi Tempo Jumat 28 April 2023. Panel mengatakan pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019, dirinya menjadi koordinator relawan Jokowi. Saat PDIP mengumumkan ex-gubernur DKI Jakarta itu sebagai capres, panel menyebut sambutan masyarakat sangat besar, bahkan banyak kelompok yang mengatasnamakan relawan Jokowi. Bahkan ada kelompok yang tinggal di gang itu bikin kelompok relawan Jokowi, kata panel. Namun, ia mengatakan hal berbeda terjadi saat Ganjar diusung sebagai capres PDIP pada 21 April 2023. Panel tak tahu apa yang membuat antusiasme dukungan terhadap Ganjar tidak seperti Jokowi dulu. Bahkan, kata dia, tidak banyak simpul relawan Jokowi yang beralih menjadi pendukung Ganjar. Ini kan banyak yang spontan tidak mengeluarkan dukungan hari ini. Kalau dulu kan meluber, kata dia. Sebelumnya, PDIP membuat tim relawan pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 yang diketahui Ahmad Basarah. Ia mengatakan besarnya animo publik untuk mendukung Ganjar menjadi alasan partainya cepat-cepat membentuk tim koordinasi relawan pemenangan Ganjar Pranowo. Jadi, ini adalah respon cepat atas perintah Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri untuk kami turun ke bawah menyapa dan berkoordinasi dengan rakyat, kata Basara di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 27 April 2023. Tim yang mengkoordinasi para relawan Ganjar ini dibentuk hanya 6 hari setelah Megawati mengumumkan penetapan Ganjar sebagai capres yang diusung oleh PDIP pada 21 April lalu. Tim relawan pemenangan untuk Ganjar bahkan dibentuk lebih cepat ketimbang tim pemenangan yang ditujukan terhadap kemenangan PDIP secara umum di pemilu 2024. Ahmad Basarah berkata, setelah Ganjar diumumkan menjadi capres, muncul antusiasme yang sangat besar di masyarakat untuk memberikan dukungannya pada gubernur Jawa Tengah tersebut. Besarnya permintaan dari masyarakat itulah, kata dia, yang menjadi alasan Megawati untuk segera membentuk tim koordinator relawan ini. Respon masyarakat yang begitu besarlah yang menjadi dasar pertimbangan Ibu Mega dan DPP PDIP untuk menugaskan kami, kata Wakil Ketua MPR tersebut. Tim koordinator relawan pemenangan Ganjar resmi dibentuk pada 27 April 2023. Tim ini dibentuk berdasarkan surat penugasan yang diteken oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Tim ini diketahui oleh Ahmad Basarah dengan Wakil Adian Napitupulu. Sementara Dediafri Hatau Sitorus ditunjuk sebagai sekretaris tim, didampingi oleh Rizky Aprilia yang menjadi wakil sekretaris.